kasih-Mu ada buat setiap kami. Tangan dari Tuhan sungguh besar, sungguh indah. Lawatan-Mu, kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami. Salami buat setiap kami Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, tak terukur panjang besar dan indahmu. Sungguh besar nama-Mu ya kami percaya nama-Mu besar karena tiada seperti-Mu. Karena tiada satu pun yang seperti-Mu. Karena tiada satu pun yang seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Sebab baik Engkau Tuhan selama-lamanya. Sebab indah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tak terukur betapa besarnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami percaya Engkau hadir Tuhan. Shekinah glory-Mu turun di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu turun mengurapi kami. Sehingga Engkau disenangkan lewat pujian kami. Engkau disenangkan lewat ibadah ini. Sehingga korban bakaran, korban bau-bauan ini harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu, bekerjalah Tuhan siang hari ini, menjamah kami, melawat kami, mengurapi kami dari awal pertengahan hingga firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Tumbuh subur, Engkau dapati kami tetap setia, Engkau dapati kami tetap kuat di dalam iman kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Dan bersama kita bangkit berdiri. Kita percaya kuasanya nyata hari ini. Amin. Siang hari ini kasih-Nya sungguh nyata. Amin. Kita mau sama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuh kita, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih serta-Mu bertelah. Kau buatku terbuka di imanku. Sama-sama kita angkat tangan kita di atas. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sama-sama gas people. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka,
belakangnya kita berikan senyuman yang terbaik, sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kita memberikan yang terbaik hari ini. Sorakan haleluya. Lebih lagi God people, lebih semangat lagi sukacita daripada Tuhan. Sorakan haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita nyatakan dia telah turun ke dunia. Amin.
Nyatakan buat nama Tuhan. Tak ingin Amin. kompromi, Kalau kita sambil angkat tangan. tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Lebih lagi tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Yang telah membebaskan yang setiap dari kita. bebaskanku. Yesus kebenaran adalah tak mau ku hidup lagi bernyanyi lagi. Hanya Dia namanya siapa? Pilihan siapa? Pilihanku. Hanya Engkaulah satu-satunya. Sorakan Cipal, sorakan. Haleluya. Yes. Lebih lagi, haleluya. Amin. Kita sudah merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali, Gatu. Makasih, Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyerahkan setiap hidup kami Tuhan. Hati kami pada siang hari ini. Fokus kami hanya kepadamu Yesus. Kami siap Tuhan. Kami mau Kau jamah Tuhan. Kau lawat Tuhan setiap hati kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku.
Mari sama-sama God's people. Inilah hidupku, kami mau serahkan kepadamu. Inilah hatiku, kami berikan, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Kita mau nyatakan dekat padanya, kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus, berhadapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari sama-sama God's people, lebih lagi nyatakan, kita mau serahkan hidup kami, hati kami kepadamu. Inilah hidupku, kami serahkan kepadamu. Inilah hati kami, inilah hatiku, kami mau berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan, hanya Dia, hanya Tuhan rancangan yang memberikan rancangan yang terbaik buat setiap kami. Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Sama-sama kita nyatakan kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu, Yesus, padamu ku
saudari nyatakan, karena kita yakin hanya dekat padanya kita dapat merasa tenang. Kepadamu kami rasakan tenang. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu padamu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamat hanya dekat, hanya padamu Tuhan, kepadamu kami rasakan, tenang hanya dalam. Kita mau nikmati hadiratnya, nikmati ketenangan yang hanya ada dekat dalam Tuhan. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, bersama. Sudah kita nyatakan hanya dekat, hanya dekat kepadamu. Rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamat. Kami yakini, kami nyatakan, walau sekalipun badai, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, kami tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun
setiap jalan kami, setiap keputusan yang kami ambil Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dekat padamu kami dapat merasakan tenang. Hanya dekat padamu Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Hanya dekat padamu, yang mustahil pun terjadi. Hanya dekat padamu Tuhan. Sama-sama puji namanya. Kita mau Haleluya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tempat ini pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, karena hanya dekat padamu, kami dapat merasakan lawatan-Mu, pemulihan yang hanya daripadamu, kesembuhan yang hanya daripadamu Tuhan. Kami mau rasakan, kami mau rasakan. Yes, yes, yes. Oh Yesus, oh Yesus, karena tiada seperti-Mu. Kami mau merasakan tenang-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Betapa besar nama-Mu Tuhan. Betapa mulia Engkau Raja kami. Sungguh mulia nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Is our God, sing with me, how great is our God.
Selamanya besar. Buka suaramu buat Tuhan, katakan dalam pengagunganmu. Besar. Yes. Oh, haleluya Yesus. Kau duduk di tahta Allah Bapa. Ya Rabbal Tuhan, Engkau besar, Engkau besar. Engkau besar. Sekali lagi Bapak Ibu katakan besar. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Dan mari bersama-sama katakan Tuhan. Oh, 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 besar Allahku. Yes. How great, how good. Amen. Selamanya besar dan ajaib. Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu saya percaya Tuhan disenangkan siang hari ini. Ye besar Allahku, selamanya besar. Amin, amin. Selamanya besar, selamanya besar. Dan selamanya, selamanya besar. Dan selamanya, katakan sekali lagi. Besar dan ajaib Tuhanku. Oh, selamanya besar. Beri dia sorak-sorak sekali lagi. Beri dia sorak-sorak yang meriah. Selamanya besar. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sungguh Engkau bertahta di sorga. Engkau tersenyum dengan penyembahan kami. Engkau bersuka dengan pujian kami Tuhan. Sebab ini yang kami bisa lakukan Tuhan. Ini yang bisa kami beri Tuhan. Pujian penyembahan kami. Bawa satu kata, Engkau besar Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Yesus. Ya Rabbal tidak ada yang patut kami banggakan dengan hidup kami ini. Selain Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biarlah Tuhan selalu disenangkan dengan hidup kami. Biarlah Tuhan selalu disenangkan dengan hidup kami. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin seringkali kami menyakiti hati Engkau. Tapi siang hari ini kami percaya bahwa kami adalah umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Umat ketebusan yang selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau besar. Tidak ada yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu siang ini. Kami siap menikmati firman-Mu.
Berbicaralah pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa ibadah kedua ini adalah ibadah anugerah berkat buat kita semua, amin. Sekali lagi saya percaya itu bahwa ini perjuangan kita mungkin ngantuk secara jasmani, pastilah. Kita tidak usah engkali bohong-bohongan lah kalau secara manusia. Tetapi satu hal, pada waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, maka roh kita itu dipulihkan oleh Tuhan, amin. Pada waktu hati kita tulus menyembah Tuhan, saya percaya ada kekuatan baru dari Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kata kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, Alkitab jelas katakan dia mendapat kekuatan baru, amin. Ada kekuatan baru, capek boleh capek, lelah boleh lelah. Saya katakan jujur, namanya juga masih makan nasi. Ada yang sudah makan roti di sini selalu dari pagi siang, enggak ada, masih nasi ya. Kecuali mungkin Pak Victor mungkin roti setiap hari. Oh enggak ya, enggak saja ya. Saya percaya bahwa ada kekuatan baru dari Tuhan. Kalau kita selalu menanti-nantikan Tuhan, kita selalu menikmati hubungan kita dengan Tuhan semakin indah. Bapak Ibu, ini ibadah kedua dan saya lanjutkan lagi firman Tuhan sebagaimana tema yang diberikan kepada kami di bulan ini, bahwa kita diberkati, blessed to be a blessing, saudara. Diberkati dan biarlah kita selalu menjadi berkat, menjadi dampak, ya kan, menjadi teladan sehingga orang melihat kita, mereka selalu memuliakan akan nama Tuhan. Siap? Amin. Siap menjadi orang yang memuliakan Tuhan? Amin. Siap, saya percaya itu. Memang sekali lagi ini tidak mudah, tetapi ada kekuatan Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Mari kita kembali buka di Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama lagi. Mungkin ada yang beribadah kedua baru datang hari ini, ada? Atau tadi pagi udah itu, yang baru datang ibadah kedua angkat tangan. Oh banyak juga berarti Pak Gembala, iya rata-rata berarti ya. Memang luar biasa Tuhan ya. Luar biasa Tuhan. Ya oke, mari kita buka Alkitab kita ya. Di Kejadian 12. Bapak Ibu teman-teman mari kita buka dan kita baca sama-sama. Ayat yang pertama, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua saudara, ini luar biasa. Ini janji Allah buat saudara dan saya. Katakan sama-sama 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi apa? Berkat, saudara. Saudara, saya percaya bahwa semua ingin menjadi berkat, saudara. Berbicara tentang kata berkat, saya percaya ada terlalu banyak artinya. Tetapi di pembacaan yang kita baca adalah berkat ini saya simpulkan dari kalimat Ibrani ya, dari kata barak, eulogia kalau Yunani. Itu sebuah bagi saya adalah kekuatan hidup atau sesuatu yang menghidupkan saudara. Itu berkat. Kekuatan hidup atau sesuatu yang menghidupkan kehidupan saudara dan saya. Makanya bicara tentang berkat, pasti kita akan sambung kepada yang menghidupkan itu apa. Kalau kita nggak punya uang, nggak bisa makan, matilah kita. Ya kan? Intinya kan begitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwa berkat itu juga bisa materi saudara. Tetapi lebih daripada itu ada berkat juga yang namanya berkat jasmani. Berkat rohani di dalam setiap kehidupan kita. Sama juga artinya.
adalah karunia-karunia Allah yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Itulah yang saya katakan keselamatan iman kita yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Itulah berkat rohani yang Tuhan taruh. Kalau bukan karena Kristus yang mati di kayu salib, kita semua sudah binasa. Amin. Makanya saya katakan bahwa kematian korban Kristus itu adalah sesuatu yang menghidupkan kehidupan saudara dan saya. Kalau bukan karena karya salib Allah, itulah, coba Galatia 3 ayat yang ke-16. Sudah tua saya jadi harus dimaklumi. Galatia 3 ayat 16 ada, minta tolong. Kita baca sama-sama. 2, 3. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada apa? Keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu, ini keren saudara. Inilah berkat rohani. Kristus. Pasti tidak usah dijelaskan, bicara tentang Tuhan saudara. Dia yang mati untuk saya. Dia yang tersalib di kayu salib untuk saya saudara. Bukan keturunan-keturunan saudara. Makanya saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang mewarisi berkat Abraham. Amin. Itulah keturunan. Yang gak percaya, ya saya jamin. Karena orang yang percaya kepada Kristus. Keturunan dia katakan, bukan banyak-banyak Anda. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus menikmati berkat rohani daripada Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa Tuhan sedang bawa kehidupan kita untuk melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Itulah berkat. Yang berikut kata barak itu bicara tentang kekuatan. Sesuatu yang menghidupkan sebuah kekuatan kemampuan pada waktu kita menikmati persoalan pergumulan dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub. Ayub pasal-pasal terakhir saya lupa di ayat berapa dikatakan. Dulu dari kata orang aku dengar tentang Tuhan ya kan. Tetapi sekarang aku lihat sendiri sesungguhnya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup saudara. Mampu dia lewati setiap persoalan pergumulan di dalam kehidupan dia. Itulah berkat saudara. Itulah barak saudara. Yang saya katakan ini tidak gampang. Seringkali ada orang mungkin menyerah dengan keadaan. Maka juga ada orang yang menyerah karena berkat. Saudara. Tapi Tuhan selalu setia dengan kehidupan kita. Kenapa saya katakan kita harus jadi berkat? Karena ada janji Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Apa itu? Ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Itu janji Allah. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, ada janji Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Ada berkat Abraham yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Ada berkat Kristus yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang kedua dikatakan, aku akan membuat ini janji. Aku akan membuat namamu termasyhur saudara. Kan orang jadi masyhur itu bukan karena mungkin dia harus jadi anggota dewan. Atau jadi presiden ya kan. Nggak mesti ya kan. Tapi pada waktu mungkin kita di tengah-tengah pergumulan kita. Aduh ada orang sakit, Pak Gem telepon. Ayo. Siapa ini? Pak Charles. Ayo besuk. Aduh saya lagi KO sakit misalnya. Tapi dia tahu
Oh ya, ada janji Abraham berkat buat saya, ada janji Tuhan. Oke Pak Gem, saya berangkat. Orang lihat, loh kemarin saya tahu Pak Charles sakit. Pak Charles sakit. Tapi dia bisa besuk orang. Temani Pak Gem, temani Ibu Gem, temani tim besuk dan lain. Loh itulah saya katakan sebuah kekuatan yang Tuhan beri. Tidak gampang Bapak Ibu, saya katakan. Hari ini Tuhan katakan kenapa kita harus jadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita. Kenapa kita harus jadi contoh, jadi teladan? Karena ada janji Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Dan janjinya itu ya dan amin buat saudara dan saya. Ini bukan janji omon-omon saudara. Kata Bapak komandan kita ya kan. Tapi janjinya pasti. Janjinya pasti. Janjinya pasti. Bahkan saya benar atau enggak, mungkin lebih lah. Janji Tuhan untuk menyertai kita. Tapi saya cari-cari sebenarnya lebih mungkin. Ada 365 kata janji Allah menyertai. Bahkan katanya itu lebih. Berarti apa? Setiap hari ya kan? Dimanapun kita berada, ada janji Allah, ada kuasa Tuhan, ada berkat Israel, berkat Abraham, ada berkat Kristus yang menyertai setiap kehidupan kita. Wah, saya katakan Tuhan keren. Makanya jadi berkat. Jadi bela berkat karena ada janji Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Untuk masalah termasyur, saya percaya suatu saat nanti, mungkin hari ini belum kita lihat, tapi suatu saat nanti kita akan lihat bagaimana nama termasyur itu terjadi. Kita menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa untuk kita jadi berkat, bagaimana sih saudara? Dikatakan ayat yang pertama, tolong Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang ke-1. Kita baca kembali ayat ini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, poin berikut ini bicara tentang apa saudara? Berani putus kontrak. Berani putus kontrak dengan yang namanya dosa. Siap? Amin. Berani tidak kita putus kontrak? Kalau dengan kerjaan jangan, ya kan? Amin. Amin. Ya kan? Berani tidak kita putus kontrak dengan yang namanya dosa? Berani? Amin, Bapak Ibu teman. Kenapa dikatakan pergilah saudara? Saudara kalau selidiki kata pergilah, itu kayak didorong, didesak. Ayo, cepat-cepatlah pergi, cepat-cepat gitu maksudnya. Jangan lama-lama. Apa? Meninggalkan negeri. Negeri yang dikatakan ibadah pertama, di mana keluarga Abraham adalah orang-orang yang menyembah Allah-Allah asing. Kata Yosua pasal 24 ayat yang kedua. Mereka menyembah Allah asing, mereka berani tidak kita putus kontrak. Dan Abraham waktu mendengar suara Tuhan, dia katakan aku melangkah dengan iman, pergi meninggalkan yang namanya masa lalu. Tadi pujiannya sama Yeni tadi, tak mau ya kan, ku hidup bagi dunia ini lagi. Benar ya kan? Benar ya Yeni, lagunya gitu kan? Ya. Tak ingin kompromi. Ya kan? Abraham lakukan itu saudara, dia meninggalkan dosa, dia meninggalkan masa lalunya, dia meninggalkan hal-hal yang menguntungkan secara pribadi dalam kehidupan dia saudara. Dosa sesuatu yang menyenangkan. Walaupun suatu saat ada gereja, saya waktu masih pokoknya kalau pendetanya mau khotbah, udah pesan duluan, jangan singgung-singgung tentang dosa lo ya. Karena mungkin dia donatur mungkin yang paling besar. Jangan lo ya kan. Tapi namanya juga pendeta, ya udah sampaikan aja. Ya kan, dia mau terima atau enggak saudara. Hiduplah
Hidup, saya katakan tadi saudara, bahwa berani untuk putus kontrak dengan dosa, saya katakan. Berani meninggalkan hidup lamamu, berani keluar dari zona nyamanmu, sesuatu yang mengikat kehidupan kita saudara. Tinggalkan itu. Bukankah 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Arti gereja ada di situ. Siapa gereja itu? Adalah saudara dan saya. Coba 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tolong. Udah dapat? Ya, baca sama-sama, tunjuk kepada hidupmu. Nggak usah tunjuk temanmu. Sama-sama 2, 3. Kamu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil. Amin. Yang telah memanggil siapa? Saya. Kamu untuk apa? Keluar dari kegelapan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Itulah eklesia. Eklesia adalah umat-umat, kelompok orang yang dipanggil. Bukan gedung gereja, tetapi gereja Tuhan. Gereja tubuh Kristus adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Keluar dari sana, sama seperti Abraham. Pergi tinggalkan negerimu. Saya katakan tadi pagi, ada apa sih dengan negeri ini? Negeri yang penuh dengan penyembahan berhala. Negeri yang enggak benar. Sanak saudaramu, bahkan Yosua katakan, bukankah nenek moyangmu di sungai Efrat sana, mereka juga menyembah Allah-Allah asing. Dan Tuhan katakan, tinggalkan itu. Tanggalkan, putus kontrak dengan hidup lamamu saudara. Menyenangkan, saya katakan. Dosa hidup lama itu menyenangkan. Senang enak saudara. Apalagi hari-hari ini, wah. Di luar sana, dalam pekerjaan kita, ya mungkin Pak Gembala juga ngalami, Pak Victor juga yang bekerja atau siapapun. Tawaran dan aduh. Tapi saya percaya, kita nyanyi lagi, kita berani tampil beda, hidupku takkan sama, amin. Berani saudara, ini enggak gampang saudara, tawaran-tawaran, itu luar biasa saudara. Tak bisa enggak kita mau hidup sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita mau hidup, kita adalah bangsa pilihan Allah. Kita adalah imamat rajani. Kita adalah bangsa yang kudus, saudara. Kita enggak kompromi. Allah tidak tinggal diam terhadap manusia yang telah melanggar perintahnya. Allah tidak kompromi terhadap dosa. Allah juga memberi jalan keluar terhadap orang-orang yang berdosa. Makanya Dia panggil kita. Keluar dari kegelapan, itu adalah pilihan Allah. Tadi pagi saya katakan, kita harus hargai anugerah yang Tuhan percayakan. Kita yang sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Satu kata hari ini, kata Mas Sandi apa? Ya kan biasa kau di IG, satu kata Joy, satu kata yang apa? Satu kata apa? Pergi, tinggalkan masa lalumu, amin. Katakan sekali lagi, satu kata, pergi, amin. Jangan lama-lama di hidup lama. Jangan lama-lama. Enak saudara. Tapi saya percaya kita tidak mau hidup sama. Kita mau kita dipimpin oleh Roh Allah, bukan oleh daging kita. Kita mau barang siapa menjadi milik Kristus, kata Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, saudara. Bapak Ibu, sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tapi satu kata saya katakan hari ini, pergi. Jangan lama-lama di hidup lama. Amin. Jangan lama-lama. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, hari ini engkau dan saya, ingat baik-baik, hargai kesempatan dan anugerah yang Tuhan beri buat saudara dan saya.
Dan orang yang meninggalkan hidup lama, orang yang putus kontrak dengan dosa, saya percaya karakter Kristus, sifat Kristus itu menjadi jubah saudara dan saya. Amin. Saya percaya jubah Tuhan Yesus itu akan menjadi bagian kehidupan kita, saudara. Dimanapun kita pergi berada, kita mengenakan kasih Tuhan, kita mengenakan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Tidak gampang saya katakan. Mungkin kita untuk mengasihi orang yang membenci kita itu tidak gampang. Tapi kemarin kan ada bukti kasih di dekat Aqua di Sukabumi itu. Tempatnya di situ, ya kan? Setelah direnov dia katakan sisanya kembalikan ke lingkungan. Ya kan sempat viral kan situ, atau pernah dengar enggak? Iya, ada apa? Oh, dibalikan semua. Yang saya dengar sih jadi rumahnya itu dihancurkan, pondok retretnya dihancurkan, hancur dia simbol-simbol agama, tapi dikasih oleh gubernur kurang lebih ini karena sudah tahu itu 100 juta, tapi pengurusnya ngomong, betul kalau Pak Charles bilang mungkin kembalikan semua katanya. Untuk renovasi hancur, dia katakan serahkan ke tetangga tempat-tempat ibadah yang lain. Orang Kristen jadi berkat, amin. Hancur rumah retretnya, tapi kasihan anak-anaknya waktu itu kan anak-anak kecil kan itu yang retret itu ya benar ya. Secara psikolog gimana gitu mereka itu kasihan gitu. Tapi saya percaya enggak gampang ibu ini berkata, katakan kepada para pemimpin agama di sekitar situ, aku ingin kembalikan berkat yang kuterima, biarlah untuk merenovasi. Itu. Tapi dia renovasi sendiri. Wah saudara 100 juta ya kan. Saudara saya percaya. Orang yang memiliki karakter Kristus saya percaya ada jubah Kristus yang dikenakan. Tidak gampang mengasihi. Tetapi saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Keturunan Abraham. Bukan keturunan-keturunan. Tapi keturunan Abraham adalah keturunannya Kristus Bapa kita. Yesus yang kita sembah bagian kehidupan kita. Di salib Tuhan berkata, ya Aba, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Kok bisa ya? Tapi itulah Tuhan ajarkan buat kita. Saya percaya kita mengasihi mereka. Kata kitab Roma, itu taruh apa? Taruh api di atas, taruh bara api di atas kepalanya. Merah saudara. Jadi merah malu saudara. Dengan kasih yang kita tunjukkan, dengan sikap hidup yang kita tunjukkan. Saya percaya kita jadi berkat akhirnya, oh iya ya. Dan nikmatilah pokoknya. Jangan mau kita diperhamba oleh dosa lagi. Amin. Jangan mau kita terikat dengan hidup lama kita saudara. Jangan mau kita terikat oleh dosa lagi. Cepat-cepat keluar. Ya kan dari Haran pergi, dari Haran Tuhan katakan keluar dari Haran, keluar dari tempat penyembahan berhala, dia langsung pergi melangkah. Itulah yang dikatakan oleh Abraham lakukan. Dan saya percaya juga hari ini atau sore hari ini, kalaupun engkau masih ada yang mengikat hidupmu, berhala apapun saudara, cinta dunia yang begitu menguatkan, lepaskan itu. Biarlah cinta kita hanya kepada Tuhan, amin. Tuhan yang menjadi tempat pertama di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tuhan yang jadi tempat pertama. Saudara, dosa itu menyenangkan, tapi lebih mengenakkan, menenangkan, yang memulihkan hati dan jiwa kita. Hanya ada dekat hadirat Tuhan, amin. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu, yang berbeban berat saudara. Kalau kita pergi ke tempat yang menyenangkan mungkin di dunia, cereng teng 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 teng, tereng teng 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 teng, misalnya loh ya kan ya. Paling enggak ngerti, itu zaman dulu saya. Itu zaman dulu kan musiknya begitu, tereng teng 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 teng, ya gitulah ya. Asik tambah bro misalnya ya kan. Tapi keluar dari situ, aduh lebih teler gitu ya kan. Tapi kalau kita dekat dan kita nangis, kita hancur hati, kita menyembah Dia, saya percaya Tuhan katakan Yohanes 14:27, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang diberikan oleh
oleh Tuhan dalam ketenangan batin dalam hidup kita. Itu Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Saudara, dan yang berikut, nah ini saya harus loncat saudara. Coba kita lompat di ayat yang di kejadian, tolong di kejadian 12 tadi. Ayat yang ke-6, atau dari 5 lah enggak apa-apa. Dari ayat yang ke-5, tadi 4 kita sudah bahas tadi pagi, ayat 5. Ya, Abram membawa Sarai istrinya, oh ini sudah baca tadi ya, udah dibaca juga. Tapi tidak apa-apa, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Saya padahal poin lain, tapi kok tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Saudara, milikilah visi sorgawi dalam hidupmu. Apa itu? Kanaan sorgawi. Amin. Kanaan ini bicara tentang tempat perhentian. Suatu saat kita akan berhenti dalam hidup kita. Tidak ada orang yang akan bertahan hidup sampai berapa ratus tahun. Zaman dulu ada, ya kan? Tapi satu saat kita akan selesai dengan hidup kita. Sudahkah engkau memiliki visi rohani sorga, Kanaan rohani dalam hidupmu? Sudahlah, masih lama kok hidup saya. Saya baru umur 18 tahun, saya baru umur 25 tahun. Enggak apa-apa, ya kan? Tapi selama hidupmu mulai sekarang, engkau punya visi Kanaan rohani dalam hidupmu. Saya percaya engkau akan berhati-hati, berjaga-jaga dengan setiap aspek kehidupanmu. Amin. Abraham melangkah ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, tempat perhentian. Ini harusnya kita yang ingin jadi berkat, sorga, Kanaan rohani, itu jadi visi setiap kehidupan kita. Di dunia ini ingat kita cuman sementara. Katakan cuman sementara. Cuma numpang saudara, suatu saat nanti. Alkitab katakan apa? Kewargaan kita adalah kewargaan apa? Sorga, saudara. Kanaan kan itu tempat perhentian, tempat kedamaian. Apa itu? Sorga. Suatu saat nanti kita akan ke sana. Kalau kita masih umur, masih 25 tahun kok. Soal mati dan hidup itu di tangan Tuhan, amin. Tapi soal mati bukan karena kaya. Saya diingatkan dengan teman saya. Yang barusan ini meninggal sih, saya nggak sempat ke sana. Dia itu mempunyai seorang milioner saudara. Paling kaya kelima di dunia kok nggak salah. Bapak Ibu pernah dengar enggak? Yang disengat lebah. Pernah baca? Yang di orang India kok tidak salah. Itu mantan istrinya yang kapur-kapur itu loh maksudnya. Bukan kapur papan tulis. Yang artis Hollywood itu, ya kan? Ada benar ya? Itu suaminya, itu kapur itu tidak salah istri kedua kalau tidak salah. Itu uangnya itu nggak ada apa Pak Belani bilang, ya nggak, itu udah seperti itu saudara. Dia sedang punya jet pribadi, makanannya mewah semua, pokoknya saudara. Dia bermain apa ini namanya kalau di atas kuda itu main kayak bola itu, polo atau apa itu namanya, yang naik kuda itu, tapi jaga, awalnya bermain itu. Tiba-tiba dia ngomong begini, kok ada sesuatu yang masuk di saya. Sekian detik jatuh saudara. Wah teknologi semua datang untuk obati dia. No, dalam 2 detik atau 2 menit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uangnya nggak bisa menyelamatkan dia. Padahal itu kalau nggak salah umurnya masih 40-an. Pokoknya Bapak Ibu saya waktu baca, makanya urusan mati. Bukan karena saudara miskin atau kaya, enggak. Bayangkan cuma disekat lebah, kok bisa mati? Apakah tim medisnya di sekitar situ langsung selamatkan dia? Enggak, selesai. Tuhan katakan selesai. Wah itu kaya banget saudara, kaya banget. Bukan cuma kaya banget. Tapi Tuhan katakan selesai. Urusan mati bukan karena orang sakit. Bukan karena dia sakit. Bukan karena dia sehat, bukan. Tapi kalau Tuhan katakan sudah selesai semuanya. Makanya kalau engkau ingin jadi berkat selama di muka bumi ini, pikiran hatimu selalu tertuju kepada Tuhan.
selalu tertuju kepada Kanaan rohani, sorga yang mulia. Ini yang Abram lakukan. Dia melangkah ke negeri akan kutunjukkan. Oh ternyata Kanaan. Ayat yang kelima, ayat yang keenam. Coba ayat yang keenam. Abram berjalan melalui negeri itu sampai di ke suatu tempat dekat Sikem yang pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nanti kita baju ayat yang ke-7. Ya 7 dikatakan apa? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini terjadi pada waktu Yosua masuk ke negeri perjanjian Allah. Kurang lebih 500 tahun kemudian. Janji Allah, ya dan amin buat saudara dan saya. Amin. Dia tidak pernah berbohong untuk kita, saudara. Kalau engkau jadi berkat, ini yang dulu, ayat yang kebalik ya. Ayat yang ke-6, ada Sikem di situ. Sikem itu artinya bahu. Bahu. Taruhlah persoalanmu di atas bahunya Tuhan. Amin. Beban hidupmu engkau taruh di pundaknya Tuhan. Beban hidupmu apapun pergumulanmu di tengah-tengah persoalan hidupmu. Jangan engkau tanggung sendiri tapi letakkan ke bahunya Tuhan. Saya percaya engkau akan menikmati kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Makanya mulai di Sikem, Abram mulai mendirikan yang namanya mesbah bagi Tuhan. Di Sikem pertama-tama ada 5 mesbah atau 4 mesbah yang didirikan oleh Abram. Pertama-tama Nuh, tapi kedua Abram. Di Sikem pertama-tama. Di Sikem dia mendirikan mesbah bagi Allah. Dia tahu Tuhan yang harus diutamakan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong bahkan menopang kehidupan kita. Kita terbatas, tapi Tuhan bekerja tidak pernah terbatas atas setiap kehidupan saudara dan saya. Dia selalu topang. Dia selalu jaga kehidupan kita. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dirikanlah selalu mesbah bagi Allah, saudara. Kanaan jadi visi saudara dan saya. Dan biarlah kita mau belajar untuk tetap hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Kita enggak mau hidup sama lagi dengan dunia ini. Sehingga orang lihat kita, oh iya ya, kita jadi berkat. Oh iya ya, oh orang ini seperti ini, saudara. Oh ya, oke. Sekali lagi, siap jadi berkat, amin. Amin. Jangan hidup di negeri. Satu kata hari ini pergi, amin. Tinggalkan masa lalumu, masa hidupmu yang penuh dengan dosa yang menyenangkan dunia. Saya percaya kalau engkau tetap tinggal di situ, suatu saat engkau akan menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau engkau selalu ada dekat Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan. Pikiran kita adalah sorga, pikiran kita adalah Kanaan rohani. Maka kita akan selalu memuliakan akan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini, saudara. Haleluya. Saya undang pemain musik ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu ya. Yes Tuhan, Kau penyembuh, Kau penyelamat kami, pemulih kami. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang
mengandalkan Ku hanya kan berharap padamu. Oh, Engkau Tuhan yang setia. katakan waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Kami mau berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya kami andalkan Engkau Tuhan. Yang percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pelengguku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Mari dari awal, mari kita berjenak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Kau Tuhan yang setia bagi kami. Kami tidak pernah Engkau biarkan sendiri, berjuang bergumul sendiri. Engkau ada Tuhan yang selalu siap menerima setiap apa yang menjadi pergumulan, apa keluh kesah kita. Ajar berharap kepada Engkau Tuhan. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Yesus satu-satunya. Haleluya. Engkau yang kami harapkan Tuhan, yang kami andalkan Tuhan, yang kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Saudara, biarkan musik saja dengan lembut. Sore hari ini, saya percaya pada waktu Engkau berkata Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Kita bukan hanya sekedar dari lidah mulut kita keluar, tapi satu pernyataan bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Roh Tuhanlah yang memimpin roh kami. Hidup kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mau hidup sama seperti dunia ini lagi. Tapi kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan pegang kami. Pimpin kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan kuatkan setiap iman kami. Ada banyak tantangan di sana Tuhan. Tapi kami percaya sorga yang mulia, Kanaan rohani sedang menantikan kehidupan kita. Kami mau menikmati berkat-berkat itu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh satu-satunya. Makasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabataku Rabasidi. Sumber kedamaian kami.
Sudah berkati kami, Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya, biarlah hidup kita selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya di hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan dan kami percayai Tuhan. Tidak ada berhala-berhala yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Layakkan kami selalu Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya hanya kepada Engkau. Di tengah persoalan pergumulan kami, tapi tetap Tuhan yang kami andalkan. Tuhan tempat kami mengadu, Tuhan tempat kami berbicara, karena hanya Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Jemaat katakan satu-satunya saja. Nyanyikan Bapak Ibu jemaat, apapun persoalanmu. satu-satunya yang ku andalkan. Makasih Tuhan. Satu-satunya Tanpa Engkau kami gak bisa Tuhan. percaya. Ini pengakuan iman kami Tuhan sore ini. Kau sumber Ini pengakuan iman kami sore ini Tuhan. Sumber kedamaian, pengharapan. sumber kedamaian. Oh, satu-satunya. Satunya yang ku andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya benar, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, memberkati usaha kami, memberkati keluarga kami, menyembuhkan pemulihku. Sekali lagi katakan, oh Engkau Tuhan memberkati. ya Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Yes. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami, Engkau sumber damai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur. Siapkan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan, dengarkan firman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kita, tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur dengan satu pujian, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu. Kami bersyukur. Anugerah-Mu. Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Oh, sekali lagi, ini doa syukur kita kepada Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan dan hebat kami. Kami mau berjalan melangkah bersama dengan Engkau. Haleluya. Kita undang Bapak Gembala untuk berdoa buat jemaat, buat firman yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kasih dan sayang-Mu Tuhan, kekuatan kami. Amin. Engkau Allah yang dahsyat dan Allah yang hidup buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang membuka paradigma pengetahuan kami. Bahwa hidup kami harus terus ada di dalam Kristus. Kami harus keluar berpisah kontrak dengan dosa. Biarlah kami pergi meninggalkan dosa hidup kami yang lama. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu menjadi suatu hal yang termeterai dalam hati kami. Dan kami melakukan kebenaran itu. Diberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan firman ini bertumbuh subur dalam kehidupan jemaat-Mu. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan Bapak Pendeta Yoke dan istri bahkan keluarga. Apa yang dihadapi, yang dijalani dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menyertai dengan kuasa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap perjamuan kudus yang kami lakukan. Kami percaya ada kuasa dalam darah Kristus. Ada kuasa dalam tubuh Kristus. Ada kuasa dalam perjamuan kudus yang kami jalankan. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan baru. Karena kami percaya kuasa-Mu nyata siang hari ini buat kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami percaya, berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Ya, shalom God's people. Terberkati dengan firman pada siang ini. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan dan sekalian perpuluhan. Nanti
ada amplop persembahan yang sudah disiapkan. Ada yang belum menerima amplop persembahan? Persembahan, persepuluhan bisa juga ditransfer melalui rekening gereja kita yaitu GBIS WGCC, dan bisa juga melalui QRIS yang ada di depan meja Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa juga melalui QRIS dan bisa juga melalui mesin edisi. Oke, hampir lupa nih, terima kasih Pak Yoke buat firman yang luar biasa siang ini, yang sangat memberkati kami ya, bahwa janji Tuhan itu luar biasa ya, berkatnya itu luar biasa, itu penyertaannya di sepanjang hidup kita. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu itu yang luar biasa bagi kami, yaitu Tuhan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami yang hadir pada siang ini. Sebentar Tuhan kami akan memberikan, akan membawa persembahan, persepuluhan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kami akan memberinya dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya akan kita menyambut ada jemaat baru yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Kalau ada tolong tangannya diangkat. Kayaknya masih jemaat-jemaat yang setia. Iya, Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya berita untuk sepekan kami persilakan tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta Sepekan GBIS WGCC Ion Mall Delta Mas. Ibadah raya diadakan 3 kali, jam 11 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore, disertai dengan sekolah minggu Saint Kids. Di dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Di dalam hadiratnya ada sukacita besar. Di dalam hadiratnya ada kemenangan. Mari rasakan kasih dan kuasa Tuhan melalui ibadah Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu di GBIS WGCC Ion Mall Delta Mas. Homsel diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di wilayah masing-masing. Mari ajak keluarga Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. HC Youth diadakan di GBIS WGCC Ion Mall Delta Mas. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GBIS WGCC ataupun melalui QRIS dan mesin edisi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani bersama dengan kami di Praise and Worship, multimedia, kameramen, guru sekolah minggu, mari daftarkan diri Anda ke nomor admin yang tertera. Sekian warta sepekan GBIS WGCC Ion Mall Delta Mas. Happy Sunday. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, Amin, amin Tuhan. dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ampuni
Tuhan Engkau melihat hati umat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap usaha kami. Apapun dikerjakan oleh tangan-tangan kami adalah tangan-tangan yang menarik kekayaan bangsa-bangsa. Sehingga dimanapun kami berada, kami jadi berkat teladan karena berkat yang Engkau percayakan bagi kami. Tuhan berkati rumah tangga kami, keluarga besar kami, anak-anak kami, anak mantu, cucu-cucu kami. Dimanapun mereka studi anak-anak-Mu, dimanapun mereka sekolah, diberkati dengan hikmat pengetahuan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, sejenak untuk bangsa negara kami. Tuhan lihat bangsa kami. Di tengah-tengah gejolak hari-hari ini Tuhan, biarlah mata Tuhan tertuju untuk bangsa kami. Berkati tanah air kami Indonesia. Cikarang diberkati oleh Engkau. Daerah Ion Mall Delta Mas diberkati oleh Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang semakin datang kepada Engkau Tuhan. Berkat Tuhan atas Bapak Presiden kami, pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai daerah, sampai kepala-kepala lingkungan, Tuhan memberkati mereka. Mari kita arahkan berkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati jemaat Tuhan, pulanglah engkau, bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus jadi bagian kehidupanmu, mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan